Shalom Pak Pendeta Maisel. Pendeta Maisel, Bu Rina. Shalom Pak Pendeta Maisel ya? Halo, iya betul. Terima kasih Pak udah mau ngisi acara di persekutuan kita ya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Halo Bu Rina, apa kabar? Robi, apa kabar? Selamat siang ya semuanya. Sebelum senang sekali bisa persekutuan bareng siang hari ini dan senang sekali Pak Maisel bisa bagikan firman Tuhan buat kita dan kita mulai persekutuan ini dengan berdoa bersama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang telah Kau sediakan siang hari ini. Kami bisa sama-sama berkumpul, kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa, kami bisa punya kerinduan untuk masuk hadirat-Mu. Apa kiranya Engkau yang pakai Pak Pendeta Maisel dalam menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Bapa, berkati setiap perkataannya, apa yang sudah beliau persiapkan Tuhan, sehingga itu boleh jadi benih yang bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari juga, boleh kami ingat Tuhan, boleh kami renungkan. Thank you Bapak, Engkau yang berkati setiap sinyal, laptop, handphone yang dipergunakan, sehingga sungguh pesan-Mu bisa sampai dengan sempurna. Dan berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih belum hadir, mungkin masih makan. Tuhan, Kau yang percepat langkah mereka supaya bisa bergabung bersama kami dalam Zoom ini. Thank you Bapak, biar sungguh Kau yang pimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ada Pak Pendeta Maisel, langsung saya persilahkan ya. Terima kasih, Pak. Ya, shalom, selamat siang semua. Shalom. Ya, saya Pendeta Michel Pesongan, baru kurang lebih sebulan melayani di Gereja Toraja Jemaat Cimahi. Jadi saya baru datang di Cimahi ini dari Toraja. Ya, mendapat tugas di Jemaat Cimahi. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dalam persekutuan saat ini diambil dari Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan. Demikian firman Tuhan.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian berfirmannya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota lebih lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan berbahagia kita yang beri kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Saudara-saudara, tema sebagaimana tema yang ditetapkan, panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan. Menurut kita apa itu panggilan? Ya, mungkin sudah sering kita mendengar kata panggilan. Lalu seperti apa seharusnya seorang percaya memahami dan menerima panggilan itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan artinya imbauan, ajakan atau undangan. Nah, itu pengertian umumnya panggilan, imbauan, ajakan atau undangan. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kurang lebih kata panggilan itu muncul sebanyak 700 kali. Sebanyak 700 kali dalam Alkitab kata panggilan itu. Dari kata Yunani kalein. Nah, dalam Perjanjian Baru, panggilan itu menunjuk pada panggilan Allah yang sekarang diberikan dalam Kristus. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, seperti apa panggilan itu dan untuk apa? Seperti apa panggilan itu dan untuk apa? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Bacaan kita berbicara tentang panggilan Yesaya. Jadi panggilan atas Yesaya terjadi dalam suatu penglihatan ketika dia berada di bait suci. Itu terjadi kurang lebih tahun 742 sebelum Masehi dalam pemerintahan Raja Uzia.
Dia melihat Tuhan, dalam penglihatan itu dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dengan serapim berdiri di atasnya. Serapim itu adalah makhluk yang menyala-nyala. Menyala seperti api, itu serapim. Nah, saudara-saudara, penglihatan itu sebenarnya sebuah musibah bagi Yesaya. Makanya dalam ayat 4, Yesaya ketika dia melihat penglihatan itu, melihat Tuhan, dia katakan, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Jadi ketika itu tentu saja Yesaya sangat kaget dan takut karena memandang wajah Allah adalah hal yang tidak dibenarkan. Manusia tidak boleh memandang Allah karena dosa-dosa mereka. Dalam Keluaran 33 ayat 20, firman Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Makanya ketika dalam penglihatan itu saya melihat Tuhan di atas tahtanya, dia katakan, celakalah aku, karena memang dalam pemahaman ketika itu tidak ada yang dapat melihat Allah. Siapa yang melihat Allah dia akan mati. Nah, dalam kondisi saya yang ketakutan itu, dalam panggilan itu, penglihatan itu, seorang dari serapim mengambil bara dari mesbah dan menyentuhkannya ke mulut Yesaya dan berkata, serapim itu berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi bara yang diambil oleh serapim itu adalah simbol. Nah, dalam tradisi Israel saat itu, para imam membawa bara ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu hanya imam yang boleh masuk di dalamnya. Jadi para imam itu membawa bara ke dalam ruang Maha Kudus sebagai bagian dari upacara pengampunan dosa. Nah, makanya dalam penglihatan itu Yesaya melihat serapim mengambil bara dari atas mesbah dengan sepit dan menyentuhkannya pada bibir Yesaya sebagai simbol dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, setelah itu baru kemudian terdengarlah suara dari Tuhan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Jadi itu proses dari Yesaya ketakutan melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dia mendapat pengampunan, lalu kemudian ada panggilan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, manusia hanya bisa berjumpa dan memandang Allah yang Maha Kudus itu karena pengampunan yang Tuhan berikan. Tanpa pengampunan manusia tidak mungkin lagi berjumpa memandang Tuhan. Dosa menjadi alasan Yesaya takut berjumpa dengan Tuhan. Dan itu dijawab Tuhan dengan memberikan pengampunan atas kesalahan dan dosa Yesaya yang disimbolkan dengan bara api yang disentuhkan ke bibir Yesaya. Saudara-saudara, pengampunan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Pengampunan itu adalah inisiatif Allah sendiri. Dan pengampunan itu menjadi jalan untuk dapat berjumpa kembali dengan Tuhan. Sebagaimana Yesaya. Pengampunan itu menjadi jalan untuk dapat berjumpa lagi dengan Tuhan. Nah, dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang kita percaya, Allah menyatakan inisiatifnya untuk memberikan pengampunan kepada semua umat manusia yang mau menerimanya. Di dalam Yesus kita bisa kembali kepada Tuhan, bahkan memanggil dia sebagai Bapa. Di dalam Yesuslah kita berjumpa kembali dengan Tuhan dan bahkan memanggilnya sebagai Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam Yesus pengampunan itu sampai kepada kita. Kedua, buah dari pengampunan dosa itu adalah panggilan. Buah dari pengampunan dosa itu adalah panggilan. Setelah Tuhan menyatakan pengampunannya kepada Yesaya, selanjutnya Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi Tuhan tidak langsung katakan, Yesaya kau pergi. Tapi ada pertanyaan, itu panggilan. Sekarang Yesaya mau respon atau tidak? Nah, ternyata Yesaya meresponnya dengan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pengampunannya kepada umat manusia
dan kemudian memanggilnya untuk tujuan yang mulia. Nah, dalam konteks perjanjian baru, panggilan Tuhan itu datang dalam diri Yesus Kristus untuk menjadi milik Allah dan menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus. Itulah panggilan. Panggilan yang datang dari Tuhan karena pengampunan telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, firman Tuhan yang kita baca ini, kita memahami bahwa karena setiap kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka adalah hal yang wajib bagi kita untuk merespon panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi respon terhadap panggilan itu adalah wujud tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Panggilan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Allah dan pengikut Kristus yang senantiasa menyatakan kasih dan kualitas hidup seperti ajaran Kristus. Juga panggilan untuk mewartakan Injil Kristus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Itulah arti dari panggilan. Panggilan itu didasarkan atas pengampunan Tuhan. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah mengampuni kita dalam Yesus Kristus, bersamaan dengan itu ada tanggung jawab panggilan yang diberikan kepada setiap kita. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana implementasi, bagaimana wujudkan panggilan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi ketika saudara-saudara di tempat saudara bekerja, dalam perusahaan, ketika saudara-saudara melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, itu adalah salah satu wujud dari menyatakan panggilan, menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus yang senantiasa bertindak atas kebenaran, sesuai aturan dan tanggung jawab. Karena panggilan pertama itu adalah panggilan untuk menunjukkan diri sebagai pengikut Kristus. Karena di dalam Kristus kita menerima pengampunan itu. Selebihnya, kita memberi diri kita untuk terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan dalam persekutuan di mana kita bertumbuh dalam iman. Nah, memang kadang-kadang panggilan dan pelayanan ini terlalu, ya mungkin bisa dikatakan gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Padahal panggilan itu adalah sebuah tanggung jawab sebagai respon iman kita atas pengampunan yang diberikan Tuhan. Jadi mulailah saudara-saudara dengan menunjukkan kualitas kerja saudara-saudara, menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian saudara-saudara telah menjawab panggilan pelayanan itu. Dan kemudian memberikan hidup waktu kita juga untuk terlibat dalam panggilan itu. Sebagaimana Tuhan katakan kepada saya, pergilah. Pergilah itu adalah sebuah perintah untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Selamat melanjutkan tugas dan pekerjaan masing-masing. Lihatlah itu sebagai bagian dari wujud panggilan. Tidak semua orang harus jadi pendeta untuk menjawab panggilan. Tapi ketika melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, itu juga adalah wujud panggilan sebagai orang percaya, menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus sebagai murid-murid Kristus. Jadi lihatlah itu sebagai bagian dari wujud panggilan dari Tuhan. Dan di atas semuanya Tuhan dimuliakan, menjadi berkat untuk kita semua. Roh Kudus menolong kita semua menjawab panggilan, merespon panggilan sebagai syukur kita atas pengampunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur dan hormat kami kepadamu ya Tuhan, karena kami mengaminkan dan menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, dan kami meyakini bahwa hidup kami ini adalah karunia. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan, kemampuan, pengetahuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Syukur kepadamu Tuhan, ada kesempatan melalui persekutuan virtual saat ini, kami belajar mendengar firman-Mu dan merefleksikannya. Bagaimana kami merespon panggilan kami sebagai tanggung jawab iman,
sebagai wujud respon kami atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan di dalam Yesus Kristus. Ajarlah kami Tuhan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami setiap hari, untuk menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harus berjalan pada jalan kebenaran, melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Juga belajar dan berupaya memberi diri kami untuk terlibat dalam pewartaan firman-Mu dalam persekutuan-persekutuan, menjadi kesaksian dimanapun kami Tuhan tempatkan. Ya Bapa di sorga, melalui kesempatan ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh keberadaan dari perusahaan PT Pola Manunggal Sejati dan CV Suritex. Ya Bapa di sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa, biarlah Tuhan menyatakan berkat penyertaan-Mu untuk keberadaan perusahaan ini. Kami berdoa untuk seluruh jajaran direksi, kiranya Tuhan memberi hikmat, pengetahuan, dan kemampuan bagi mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memikirkan pengembangan untuk kemajuan perusahaan ini. Beri mereka akal, pengetahuan, dan hikmat Tuhan untuk dimampukan memikirkan yang terbaik demi keberlangsungan perusahaan, demi terwujudnya apa yang menjadi harapan dari perusahaan-perusahaan, untuk menjadi juga saluran berkat atas ketersediaan apa yang mereka produksi, juga menjadi berkat bagi seluruh karyawan staf yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk seluruh teamwork, semua staf, semua operator produksi. Tuhan lindungi dan berkatilah mereka, peliharakan hidup mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan Tuhan. Beri mereka kemampuan dan kesehatan, biarlah mereka boleh dimampukan untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya, apa yang menjadi tupoksi mereka boleh kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah seluruh perangkat di dalam perusahaan ini boleh berfungsi, berjalan dengan sebaik-baiknya, agar harapan-harapan mereka boleh terwujud, di atasnya nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh proses produksi dan marketing. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh ketersediaan bahan baku, memberkati seluruh peralatan, mesin, dan semua peralatan pendukung yang digunakan di dalam perusahaan ini. Biarlah semuanya boleh berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk dapat berlangsungnya proses produksi dengan baik. Juga dalam proses-proses marketing, Tuhan berkati, buka jalan, beri mereka kemampuan bagi yang menanganinya. Biarlah proses-proses marketing, pemasaran, penjualan boleh dilaksanakan, dikerjakan dengan baik, sehingga apa yang menjadi visi dan misi dari perusahaan ini senantiasa terwujud karena perkenan dan pertolongan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam semuanya. Kami berdoa Tuhan juga sampai kepada hubungan-hubungan yang baik antara buyer dan supplier, para pembeli juga para supplier. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu mereka boleh menjalin hubungan kerjasama yang baik, saling percaya, untuk juga menjaga kualitas, baik kualitas produksi maupun kualitas komunikasi. Biarlah dari setiap yang terlibat di dalamnya boleh berlangsung dengan baik, dan para buyer, para konsumen akan terus memegang teguh kepercayaan mereka atas hasil dari perusahaan ini, karena para supplier dan semua yang terlibat di dalamnya melaksanakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kualitas terbaik dari apa yang mereka boleh sajikan. Bapa di sorga, seluruh perangkat dalam perusahaan ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan, biarlah semuanya boleh berfungsi, beroperasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk persekutuan ini, seberapa saudara-saudara kami yang boleh berhimpun, berkumpul dalam ibadah virtual ini. Tuhan berkati hidup mereka, peliharakan hidup mereka, biarlah mereka terus memberi waktu untuk juga bersekutu, mendengar firman-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum berkesempatan, biarlah juga mereka menyadari bahwa betapa pentingnya kami mengambil waktu dari tengah-tengah kesibukan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, karena itulah yang menjadi dasar pegangan dalam hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang akan menolong
dan menuntun kami. Ini permohonan dan syafaat kami Tuhan untuk keberadaan perusahaan PT Pola Manunggal Sejati dan CV Suritex. Syukur kami Tuhan untuk setiap kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Engkau kiranya berkenan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk senantiasa mengalami dan menikmati berkat-Mu. Dengarkan kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami datang kepadamu beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Meisa untuk firman-Nya. Biar kita semua boleh terus melakukan panggilan kita dengan melakukan pekerjaan kita dengan baik, dan jadi kita memberitakan tentang Tuhan juga gitu melalui pekerjaan kita ya. Oke, pengumumannya Jumat depan kita ada doa bersama. Undang teman-teman bisa hadir juga, rekan kerja sekalian bisa hadir untuk berdoa bersama di ruang bawah ya. Dan 2 minggu lagi kita akan persekutuan bersama masih via online Zoom. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.